Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga jumlahnya. Termasuk diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita masih diberikan umur panjang. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan kita mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang bisa melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada kita di bulan Rajab kemarin, Sya'ban dan seterusnya untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Yang artinya, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa kita dianjurkan untuk berdoa agar kita diberikan umur panjang sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, la ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu keistimewaan yang ada bulan Ramadan, maka mereka akan berharap dalam satu tahun semuanya adalah bulan Ramadan. Tidak ada bulan selain Ramadan agar bisa mendapatkan keistimewaan dan fadilah-fadilah yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perintah-perintah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, juga perintah yang khusus di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan yang mestinya kita lakukan dan akan mendapatkan fadilah yang berlipat-lipat, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Dan yang istimewa diantaranya adalah ibadah yang hanya bisa diperintahkan di bulan Ramadan ini, yang kita kenal dengan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kaitannya dengan perintah ibadah puasa. Disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil agar kita bisa membedakannya. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka falyasumhu, maka berpuasalah. Inilah ayat yang menjelaskan kita diperintahkan untuk beribadah puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
Ibadah puasa kalau kita bisa melakukan, maka akan menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW, man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan lillahi ta'ala, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Betapapun besarnya dosa yang telah kita perbuat, dengan kita ibadah berpuasa, kalau memang puasa kita diterima dan sudah sesuai dengan aturan-aturannya, maka akan berdampak puasa kita, dosa-dosa kita akan terhapus, sehingga kita usai dari bulan puasa kawaladin waladathu ummuh, bagaikan anak yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, masih suci, masih bersih, tidak ada dosanya. Akan tetapi Rasulullah SAW juga mengingatkan pada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa, akan tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa tersebut, hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar. Inilah yang sangat disayangkan. Kita sudah capek-capek, kita sudah lapar, tapi kita tidak mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dari ibadah puasa tersebut, gara-gara kita tidak memenuhi aturan-aturan dari puasa tersebut. Dalam kitab Kasyifatus Saja disebutkan ada beberapa rukun puasa yang mestinya kita lakukan agar ibadah puasa kita ini bisa sesuai dengan ketentuannya. Sini ada, kami ambilkan referensi dari kitab Kasyifatus Saja, kitab kecil, akan tetapi manfaatnya besar. Arkanuhu salah satu asya, rukun-rukun dari puasa ini ada 3 macam yang mestinya kita lakukan agar ibadah kita bisa diterima. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi, niat yang dilakukan di malam hari. Ini yang mestinya kita perhatikan. Niat harus dilakukan di malam hari sebelum memasuki waktu subuh, sebelum dimulainya puasa. Mestinya yang namanya niat adalah niat yang harus bersamaan dengan apa yang kita lakukan. Contohnya niat sholat. Sholat ini berarti kita harus niat bersamaan kita melakukan pertama, rukun yang pertama. Saat kita takbir, Allahu Akbar, kita bersamaan di hati kita niat. Kita berwudu, kita juga sama, nawaitul wudu'a, ya, kita niatkan di hati kita pada saat kita melaksanakan rukun yang pertama, yaitu membasuh wajah. Dan ibadah puasa mestinya juga demikian. Akan tetapi sulit untuk melakukan ibadah puasa bersamaan dengan niatnya. Kadang tertidur ataupun ada tidak bisa bersama, sehingga nanti niatnya wajib dilakukan pada malam hari atau malam hari tabyitun niyah. Maka yang perlu kita perhatikan demikian. Seandainya malam hari kita tidak niat, maka puasa yang kita lakukan tidak sah karena belum sesuai dengan rukun-rukunnya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ini bisa kita lakukan niatnya qabla zawal. Qabla zawal artinya sebelum matahari bergeser dari waktu istiwa. Saat matahari di tengah, di atas kita, di atas kepala kita,
waktu istiwa, dan matahari bergeser ke barat, nah itu namanya waktu zawal. Sebelum waktu itu, kalau memang puasa sunnah, ini masih diperbolehkan. Ya, misalnya dari pagi belum makan, belum melakukan apa yang membatalkan puasa, dan begitu sampai jam 11, wah, saya mau niat puasa sunnah, ini nggak masalah, karena ini adalah sunnah, berbeda dengan wajib. Kalau wajib harus tabyidun, ya, harus dilakukan di malam hari. Yang kedua, kita harus rukun yang kedua adalah tarku muftirin dakiron muhtaron hero jahilin ma'dur, meninggalkan apa-apa yang bisa membatalkan puasa dengan dakiron, pada saat kita ingat bahwa kita dalam keadaan puasa. Juga muhtaron, atas kemauan sendiri, bukan dipaksa. Wa ghairu jahilin, dan juga bukan karena tidak tahu, yang termasuk udzur. Kalau kita melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, tapi karena kita bukan dakiron, dalam keadaan nasian, lupa, ini memang tidak membatalkan. Ya, kalau kita sadar bahwa kita dalam keadaan berpuasa, kita makan dengan sengaja, ini batal. Tapi kalau memang dilakukan oleh orang yang tidak sengaja, lupa bahwa ia sedang dalam berpuasa, meskipun 1 piring, 2 piring, atau 3 piring, kalau memang tidak sengaja, ini tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan sengaja, meskipun sedikit sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita masukkan, kita telan, meskipun sedikit, kalau memang itu sengaja, bisa membatalkan puasa. Kemudian bukan dalam keadaan mukrohan, dipaksa. Jadi harus muhtaron, atas kemauan sendiri, makannya dengan sengaja atas kemauan sendiri dan tahu bahwa itu membatalkan. Nah, ini jika demikian maka batal. Berbeda dengan yang mukroh, dipaksa harus makan, dan memasukkan makan ataupun minumannya kalau dipaksa, bukan kehendak sendiri, ini batal. Kemudian ghairu jahilin ma'durin, bukan termasuk orang yang tidak tahu karena termasuk udzur syar'i. Sebab dalam hal ini kalau tidak tahu masuk kategori udzur syar'i, ini tidak batal. Udzur syar'i di sini maksudnya adalah ketika orang tersebut baru masuk Islam, mu'allaf, masih baru, belum tahu kalau makan itu bisa membatalkan puasa, kalau minum itu membatalkan puasa. Ini karena belum tahu, masih baru masuk Islam, belum tahu aturan-aturan puasa, maka ini tidak batal. Atau yang termasuk udzur syar'i ketika seseorang yang hidup di terpencil, tidak terjangkau syariat-syariat, belum ada yang menyampaikan ke sana, sehingga belum pernah ngaji, tidak tahu ilmu syariat masalah puasa, juga nggak tahu. Tapi karena memang terpencil, bukan di lingkungan yang religi, yang agamis, yang ada madrasah, yang ada masjidnya, ada masjid, bukan yang demikian, tapi lingkungan yang memang terpencil dan jauh dari kehidupan religi, orang awam itulah. Jika demikian, ya, ketidaktahuan ini termasuk bisa dianggap udzur yang syar'i. Tapi ketika tahu, ya, dengan sengaja atas kemauan sendiri dan bukan termasuk yang jahil, yang ma'dur, maka ketika ia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, bisa batal puasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wasoimun. Nah, kita melaksanakan puasa mulai dari
tulu'ul fajri sampai hurubus syamsi. Ibadah puasa itu mulai dari tulu'ul fajri. Begitu masuk waktu subuh, nah ini kita mulai. Cuman kalau sebelumnya ada istilah imsak. Imsak ini untuk menahan. Ini kita sunnah untuk menahan. Rasulullah SAW membiasakan sebelum waktu subuh beliau sudah berhenti dari makan dan minum. Perkiraan ketika beliau membaca 50 ayat. Berarti membaca 50 ayat Al-Quran sampai waktu subuh. Nah, beliau ini sudah berhenti untuk tidak makan dan minum. Istilahnya adalah imsak. Imsak berarti menahan, tidak makan dan tidak minum. Nah, meskipun makan juga masih diperbolehkan, cuma disunahkan ya kita untuk persiapan untuk memasuki tulu'ul fajri. Sampai kemudian kita berbuka kalau memang ghurubus syamsi. Harus betul-betul sudah memasuki waktu maghrib. Meskipun kurang 2 menit kalau kita iftar, kita berbuka, tapi belum memasuki waktu maghrib, ya berarti puasa kita batal. Sebab kita iftar, kita memasukkan sesuatu pada anggota kita yang berlubang sebelum memasuki waktu maghrib. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan waktu subuh dan juga waktu maghrib. Terutama para muadzin ini harus memperhatikan. Jangan sampai kecolongan sebelum waktu maghrib sudah adzan. Sebab nanti mereka yang terpengaruh dengan adzannya sehingga akan menganggap itu sudah memasuki waktu maghrib, kemudian iftar, berbuka. Tapi karena belum waktunya, ini akan menjadikan puasanya batal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.